Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil interview kami tentang manajemen lingkungan dan limbah di salah satu UMKM yang ada di Berang Biji, yaitu UMKM Tahu Ibu Erma Puncak Sari. Adapun latar belakangnya yaitu industri tahu merupakan salah satu jenis industri kecil yang berkembang di Indonesia, khususnya di Pulau Sumbawa. Tahu merupakan makanan asli Indonesia yang banyak dikonsumsi masyarakat karena memiliki kandungan protein tinggi dengan harga murah dan bahan baku utamanya adalah kedelai. Adapun prinsip pembuatan tahu meliputi tahapan perendaman, pencucian, penggilingan, pemasakan, penyaringan, penggumpalan, pemisahan tahu dari whey, kemudian ada pencetakan dan pengepresan serta pemotongan. Dalam pengelolaan tahu akan menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Baik, di sini saya akan melanjutkan lagi materi selanjutnya, yaitu rumusan masalah, tujuan masalah, dan pembahasan. Di mana di bagian rumusan masalah yaitu bagaimana manajemen lingkungan limbah industri, studi kasus UMKM Tahu Ibu Erna Puncak Sari Berang Biji. Tujuan masalahnya yaitu untuk mengetahui manajemen lingkungan limbah industri, studi kasus UMKM Tahu Ibu Erna Puncak Sari Berang Biji. Di bagian pembahasan ada dasar hukum. Di mana dasar hukumnya yaitu pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Di sini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Terus poin yang kedua, yaitu bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan, termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Peraturan UU Lingkungan Hidup telah melewati 3 perubahan, yaitu 1. UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup. Yang kedua, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. 3. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelompokan aspek lingkungan. 1. Aspek lingkungan. Kualitas lingkungan dapat didefinisikan sebagai kualitas hidup karena jika kualitas lingkungan itu baik, maka otomatis kualitas hidup manusianya akan semakin baik dan berkembang menjadi tinggi. 2. Pembuangan limbah ke badan air. Pencemaran oleh industri diperkirakan kontribusi pencemaran organik limbah industri pada badan air secara rata-rata adalah 25,50%. Program upaya untuk menurunkan pencemaran oleh buangan limbah industri belum dapat mencapai tujuan karena adanya kelemahan pada kemampuan pemerintah untuk memantau buangan limbah industri dan menerapkan baku mutu air limbah. 3. Penggunaan bahan baku dan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang ditemukan di alam, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup. Adanya sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Penggunaan sumber daya alam atau bahan baku pun harus tetap dibatasi dan dipelihara untuk proses yang berkelanjutan dan secara berkesinambungan. Yang keenam, Baik, selanjutnya ada metode identifikasi. Dari hasil kunjungan UMKM Tahu di Berang Biji yang kami lakukan, pertama yaitu pengumpulan data mulai dari bahan pembuatan tahu dan proses pembuatan tahu. Setelah itu, kami mewawancarai mengenai semua limbah yang akan diolah sampai tingkat yang memenuhi baku mutu lingkungan, baku mutu limbah, air, tanah, dan udara. Setelah itu,
Kami menanyakan mengenai bagaimana awal mula melaksanakan izin, jenis mengenai pembuangan yang berdasarkan atas baku mutu limbah. Setelah itu, memasukkan tujuan perlindungan kualitas lingkungan setempat dan prinsip-prinsip daya dukung lingkungan dalam pengembangan izin pembuangan. Kemudian, memberikan bantuan teknis dan manajemen untuk kegiatan pengendalian produksi dan pengolahan limbah. Setelah itu, mendorong manufaktur untuk memproduksi peralatan pengendalian pencernaan berteknologi tinggi dari manufaktur utama. Rancangan manajemen lingkungan industri tahu. Umum, adapun eksternalnya: A. Kebijakan pengolahan lingkungan, B. Struktur organisasi, C. Tugas dan tanggung jawab, D. Pelatihan lingkungan. Dan internalnya: A. Peraturan internal perusahaan, B. Komite lingkungan, C. Monitoring kinerja, D. Promosi kesadaran lingkungan. Tindakan pengurangan. Adapun eksternalnya: A. Sumber-sumber polusi, B. Para penerima yang sensitif, C. Standar atau persyaratan. Dan internalnya: A. Pengukuran pengurangan, B. Monitoring, C. Rencana tanggapan darurat, pengolahan limbah, A. Pengukuran pengurangan limbah, B. Sarana limbah. Dan internalnya: A. Sistem pemilihan jenis limbah, B. Aliran limbah. Rekaman. Adapun eksternalnya: A. Inventaris, lisensi, izin-izin, dan lain-lain, B. Laporan inspeksi mingguan. Dan internalnya: A. Keluhan dan inspeksi eksternal, B. Rekaman ringkasan ketidaksesuaian. Adapun kesimpulan dan sarannya. Di sini kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sebelum memulai sesuatu usaha industri perlu adanya pemahaman mengenai pengelolaan limbah industri. Pengolahan limbah industri yang dihasilkan dari proses produksi berdasarkan undang-undang yang berlaku dan penanganan limbah yang berlanjut dibuang di aliran sungai. Adapun sarannya yaitu sangat diharapkan kepada pembaca agar tetap mencari sumber bacaan lainnya agar tidak hanya berfokus pada makalah ini saja, karena makalah ini masih sangat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran sangat kami butuhkan. Adapun lampiran dapat dilihat pada gambar-gambar berikut. Yang pertama, limbah padat dari ampas kedelai, dan yang kedua, sekam padi sebagai bahan bakar. Dan yang tiga, merupakan proses pemerasan atau proses yang menghasilkan limbah cair. Dan di sini limbah hasil pembakaran sekam akan dibuang ke pinggir sungai. Dan yang terakhir itu merupakan foto bersama karyawan UMKM tahu yang dikunjungi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.